Motif kasus pembunuhan Imam Mashkur yang dianiaya 3 oknum TNI hingga tewas hingga kini masih menyisakan misteri. Meskipun disebut bermotif ekonomi, namun dari penjelasan pihak TNI masih terdapat sejumlah kejanggalan dalam aksi kejahatan yang mereka lakukan. Sementara itu pakar psikologi forensik yakni Reza Indragiri menyebut tindak tanduk para pelaku bertentangan dengan pakem para pelaku kejahatan dengan cara menyebarkan bukti video penganiayaan terhadap korban. Tiga oknum anggota TNI resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penculikan, penganiayaan, dan pemerasan yang berujung pada kematian korban Imam Mashkur. Namun, motif ketiga pelaku belum terungkap secara detail dalam konferensi pers yang digelar di Pom Dam Jaya Selasa siang. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari menjelaskan, aksi ketiga pelaku didasari motif ekonomi. Praka RM, Praka HS, dan Praka J disebut mencari keuntungan pribadi dengan cara berpura-pura sebagai aparat dan memeras korban atas dalih yang bersangkutan menjual obat-obatan terlarang. Jadi ini memang masih terus didalami, namun sementara dari keterangan sementara yang didapatkan, motif yang kuat melatar belakangnya ini lebih mengarah kepada motif ekonomi atau untuk mencari keuntungan demi kepentingan pribadi dari ketiga oknum tersebut. Memang saat ini yang lebih mengarah adalah kepentingan ekonomi dengan modus bahwa berpura-pura menjadi aparat penegak hukum yang kemudian melakukan penangkapan kepada korban yang dalam hal ini dianggap oleh pelaku ini sebagai pengedar obat-obatan. Dengan demikian akhirnya menimbulkan ketakutan dan ini dijadikan alat untuk memeras keluarganya dengan meminta uang tebusan. Sementara yang berdasarkan pengakuan tersangka maupun saksi memang mereka mendapatkan informasi dari teman-temannya yang lain bahwa ini ada orang yang menjual obat-obatan. Mungkin diduga itu sebagai obat terlarang sehingga kemudian dijadikan sebagai sasaran oleh pelaku ini untuk melakukan penculikan dan pemerasan dengan meminta tebusan kepada keluarganya. Penjelasan tersebut masih menyisakan misteri karena terdapat sejumlah kejanggalan dalam aksi kejahatan yang mereka lakukan. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut tindak tanduk para pelaku bertentangan dengan pakem para pelaku kejahatan dengan menyebarkan bukti video penganiayaan terhadap korban. Tindak tanduk para tersangka ini sungguh-sungguh bertentangan dengan pakem pelaku kejahatan. Bagaimana para pelaku bisa memastikan mereka lolos dari pertanggungjawaban pidana? Faktanya, dalam kasus ini tersebar di publik rekaman penganiayaan itu. Dengan kata lain, para pelaku ini justru menciptakan atau menghadirkan sesuatu yang suatu saat nanti akan bisa dipakai untuk membuktikan bahwa mereka sudah melakukan perbuatan pidana. Apakah ini bersangkut paut dengan bisnis tertentu? Sehingga dengan merekam penganiayaan seolah mereka tidak hanya mengirim pesan kekerasan kepada keluarga korban, tapi juga seolah ingin mengirimkan pesan kepada pihak lain untuk menunjukkan bahwa ketiga orang ini sudah bekerja, tanda petik. Ataukah ada kemungkinan para tersangka ini menganggap ada pihak tertentu yang melindungi mereka, yang akan meloloskan mereka dari pertanggungjawaban pidana, sehingga mereka berlaku sedemikian serampangan ketika melakukan aksi kejahatan itu? Tentu saja, sekian banyak spekulasi ini tetap harus diinvestigasi oleh pihak POM TNI. Pihak TNI mengaku terus mendalami kembali penyidikan kasus ini untuk mengungkap motif utama yang sebenarnya. Publik berharap transparansi kasus ini tetap terjaga agar semua fakta bisa terungkap. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.